Jadi konsep merdeka belajar itu kembali kepada guru. Oke. Guru memiliki independensi Mm-mm. untuk menentukan anaknya sesuai dengan yang dia berikan. Itu tadi balik. Oh, Kalau oke, dia oke. berikan 10. 10, Ujilah 10. jangan diuji 12. Nah, kemudian yang ketiga, Eh, ada guru tak mau. tak mampu, Heeh. tak mampu, Tapi mau. tapi mau. Oh, oke. Masih berimbang juga. Negatif, Positif. Oke. Yang keempat ini yang hati-hati. Ada tak Sudahlah mau. tak ada kemampuan, Oke. tak ada kemauan. Dan itu ada. Ada. Jujur Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berjumpa lagi di podcast Melayu by Hangkata Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang spesial menggunakan bahasa Melayu Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana kita tahu bahwa bahasa Melayu adalah cikal bakal atau induk daripada bahasa Indonesia. Hari ini saya sudah kedatangan narasumber ayande saya, yang saya panggil selalu dengan ayande. Tapi nampaknya di podcast ini saya harus panggil Bapak ya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Muhammad Dali MM. Masya Allah. Sehat ya Anda? Insyaallah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini panggil Bapak atau panggil ayanda nih? Ya. Up to you what you want gitu ya. Baik, karena saya terbiasa memanggil dengan ayanda nih, Pak Dali ini dengan ayanda. Jadi menurut Anda apa yang terjadi saat ini? Ya, kita masih dilanda ya. COVID-19. Ini Masih ya? Masih. Dari bulan April ya? Nah ini mungkin perlu diluruskan. Ah. Jadi konsep ini sebenarnya bukan libur. Oh, bukan libur ya? Bukan libur. Jadi secara formal sejak 7 Maret 2020. 7 Maret 2020. Ya, hampir seluruh jajaran pendidikan di negara ini, bahkan di Provinsi Kepri, mulai menerapkan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh. Atau belajar di rumah. Mm-mm. Jadi belajar di rumah. Nah, hal ini memang disebabkan karena mewabah pandemi COVID-19 ini secara global ya. Iya. Bahkan sampai mendunia ya. Mendunia sampai ke daerah kita. Nah, kalau kita melihat perjalanan COVID-19 ini di akhir 2019 ini sudah dimulai. Oke. Tepatnya negara asalnya Wuhan ya. Wuhan. Tapi begitu cepat Februari di kita sudah masuk. Nah, sehingga dunia pendidikan dengan cepat pula untuk mengantisipasi menghambat lajunya pandemi COVID ini untuk tidak terlalu banyak berkumpul-kumpul, ya dianjurkan untuk belajar di rumah. Belajar di rumah itu keputusan pemerintah ya? Keputusannya sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri, kemudian ada edaran Menteri Pendidikan. Jadi kita memang sesuai dengan Undang-Undang 23 bahwa kewenangan provinsi itu mengurus SMA, SMK, dan SLB, sedangkan SD dan SMP diurus oleh Dinas Pendidikan. Oke, SMP dan Kota. SD ya? Ini secara vertikal garisnya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Oke. Nah, secara vertikal bukan di bawah Kemendikbud ya? Bukan, karena Undang-Undang 23 tahun 2014 itu tentang pemerintah daerah. Jadi kita kan memang provinsi atau pemerintah provinsi itu berada di bawah Kemendagri. Sedangkan pendidikannya untuk koordinasi, konsolidasi tetap koordinatornya ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Saya hidup dari 30 tahun baru saya tahu bahwa Dinas Pendidikan itu di bawah Kemendagri. Berkonsolidasi dengan sesuai tupoksinya. Sesuai tupoksi. Jadi tugas pokok fungsinya pendidikan itu koordinasi dan konsolidasinya dengan Kementerian Pendidikan. Oh gitu, bukan hierarkis secara langsung berarti ya? Hierarkis secara langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri. Walah. Baru ini saya tahu bahwa Dinas Pendidikan itu tidak langsung ya? Ya, karena Kementerian. Sejarah awalnya dimulai dari konsep Undang-Undang Otonomi Daerah. Oke, dari situ awal mulanya. Jadi kan hanya beberapa kementerian yang tidak diotonomikan lah. Oke. Kalau pendidikan kan diotonomikan. Sehingga otonominya berada pada pemerintah daerah yang awalnya malah seluruh jenjang pendidikan itu berada di kabupaten kota. Oh iya, semua awalnya, ya? Semuanya. Jadi SMA ini tahun berapa ya, Anda? Dipindahkan ke
provinsi? Kalau ke provinsi sesuai dengan undang-undangnya, Undang-Undang 23 tahun 2014. 2014. Ya, tapi implementasinya tepatnya itu di Januari 2017. 2007. Implementasi langsung ya. Jadi diserahkan. Diserahkan langsung. Diserahkan dari pemerintah kabupaten kota ke provinsi itu tepatnya 2 Januari. Oke. Jadi 2 Januari 2017. 2017. Nah, oleh sebab itu pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan ini ini masuk tahun keempat. Tahun keempat yang mengurusi perguruan tinggi macam mana ya? Pusat. Oh, pusat. Tidak melalui ke Dinas Pendidikan Provinsi atau masih ada konsolidasi atau ada kalau dengan provinsi atau dengan dinas kabupaten sifatnya tadi koordinasi dan koordinasi ya sifatnya ya. Konsolidasi. Oke, kalau berarti mereka langsung konvertis ya kalau bahasanya ya. Iya, wilayah. Itu yang swasta. Oh, yang swasta. Nah, kalau negeri langsung Dirjen Dikti. Oh, langsung Dirjen Dikti kita. Oke. Itu mengulas sedikit saja ya. Tapi yang kita nak bahas luas nih, kita nak bahas bagaimana nasib pelajar-pelajar kita ya, Dek. Tapi walaupun Dinas Pendidikan Provinsi ini membawahi SMA saja kan? MAN juga ya? SMA, SMK, sederajat. SLB. Oh, SLB. SLB dalam tingkatan SMA tapi? Atau seluruh sampai seluruh. SMP juga? Jadi SLB ini ada SLB SD, SLB SMP, SLB SMA. Jadi seluruhnya. Itu di bawah urusan provinsi. Di urusan provinsi. Jadi kota tidak mengurusi SLB tingkat SD dan juga tingkat. Tidak. Oh, begitu. Kalau yang di Batu Tujuh di Kijang Lama itu SLB negeri. SLB negeri punya provinsi. Provinsi juga. Ya. Yang di Senggarang juga provinsi. Senggarang juga. Oh, oke. Saya pikir ada beda antara yang di Senggarang sama yang di Kijang Lama. Oh, tidak. Itu kita sudah bergeser, itu masa sebelumnya. Oh, oke. Ya, nah, gini, sekarang posisinya adalah bagaimana anak-anak kan belajar dari jarak jauh nih. Otomatis menggunakan daring kan. Nah, yang kita jadikan masalah ini daerah pulau yang saya rasa agak berat untuk bicara daring. Apa solusi selama pandemi ini yang sudah dilakukan, Anda? Ya, kita sepakat dulu bahwa apapun masalah dapat kita selesaikan. Ada solusinya ya? Ada solusi. Jadi kalau kita mengacu kepada SKB 4 Menteri, jadi surat keputusan bersama 4 Menteri ini menyangkut tentang pendidikan di era pandemi COVID ini, itu ada 3 kali terbit. Jadi terbit di bulan Juni. Bulan Juni ini sebenarnya mengatur bagaimana proses belajar mengajar dengan sistem daring dan luring. Jadi dia di samping daring ada luring. Oh, ada luring. Kalau daring memang sistemnya by online. Ya, daring ini kan dalam jaringan. Dalam jaringan. Luring luar jaringan. Nah, kalau kita tangkap secara sederhana bahwa daring ini di tempat kita berada itu ada jaringan internet. Ada jaringan internet. Ada jaringan internet. Sedangkan yang luring luar jaringan. Berarti tempat itu tak ada jaringan. Blank spot lah jatuhnya blank spot. Nah, yang blank spot ini diatur. Jadi diatur metode belajarnya apakah dia memang bergeser. Kita mulai dari yang luring dulu ya, luar jaringan. Dia bisa saja bergeser karena untuk di daerah-daerah desa rata-rata kantor desa itu sudah memiliki jaringan internet. Oh, sudah punya jaringan internet. Karena Kementerian Pedesaan sudah menggalakkan desa berbasis digital. Nah, mereka rata-rata punya internet. Nah, tidak menutup kemungkinan semua jenjang pendidikan yang membutuhkan SD kah dia, SMP, SMA, SMK yang ada di situ, ya tapi mungkin kemampuan terbatas ya. KPBS-nya terbatas. Bicara tentang kelajuan internetnya ya. Kelajuan internet. Nah, kita berpait-pait. Kantor desa tidak ada, kantor lurah tak ada, semua tak ada ya. Semua tidak, semua blank spot semua tidak ada blank spot. Maka yang dapat dipakai adalah menggunakan kurir. Kurir ini bisa guru menjadi kurir. Oh, gurunya yang guru atau TU, karena dari awal guru ini tetap masuk ke sekolah. Oh, tetap tidak diliburkan. Tidak dirumahkan. WFH ya, work from home ya. Work from home. Jadi dia memang atau teaching from home ya. Awalnya iya. Jadi awalnya di SKB 4 Menteri yang saya katakan bulan Juni 2020 itu dianjurkan juga sekolah, kecuali manajemen. Jadi manajemen tetap jalan. Oh, manajemen tetap jalan. Tetap jalan karena
Tak ada alasan ya Tak ada manajemennya? alasan, karena satuan pendidikan ini, kita sebut sekolah itu satuan pendidikan ya. Oke. Karena satuan pendidikan itu termasuk institusi pelayanan. Oke. Pelayanan masyarakat. Jadi dia harus melayani, tapi pesannya tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Nah, kan gitu. Ingat pesan ibu ya. Ingat pesan ibu. Nah, kemudian kita kembali kepada luring. Jadi luring ini gurulah yang datang ke rumah anak-anak untuk memberikan tugas. Tapi pada waktu datang, tetap dia menggunakan protokol kesehatan. Oke. Dia tidak bersentuhan, dia menggunakan masker, selalu mencuci tangan apabila sudah maupun sebelum melakukan interaksi Pokoknya sosial. 3M-nya wajib 3M-nya wajib jalan. Nanti, nah bagi yang luring seperti inilah solusinya. Oke. Tetap jadi guru menjadi kurir. Jadi guru dia menjadi kurir. Maksudnya kurir ini Anda gurunya mengajar di rumahnya murid atau dia hanya mengirimkan bahan pelajaran atau seperti apa? Ini banyak nih siswa nih. Iya. Satu guru mungkin ada handle sekitar 20-30 siswa kan? Iya, dia bisa dengan modul. Oh, modul ya. Jadi mengantar modul, anak belajar sendiri di rumah. Anak belajar. Tapi ini khusus luring ya, kalau daring tak ada masalah ya. Ya, kalau kita mau mengambil contoh yang disebut dengan belajar jarak jauh. Belajar jarak jauh. Pengalaman dari dulu-dulu mungkin kita mengenal dengan istilah PR. Oh ya, PR. Iya, pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah. Iya, kan pekerjaan rumah itu kan hal-hal yang dia dapatkan di sekolah, dibawa balik ke rumah, ya dia kerjakan. Oke. Nah, untuk konsep luring, ya dapatlah menerapkan hal seperti itu. Nah, sekarang kita geser tidak berbeda jauh berarti hanya dia berbicara kembali ke daring mungkin membutuhkan, kan persoalannya membutuhkan media lain. Jadi media lain salah satunya adalah internet. Nah, nanti setelah internet ada lagi dia harus mempunyai alat IT. Alat IT itu apakah laptop atau ya mungkin Android, gawai dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Nah, termasuk kuota yang pernah kita dengar. Betul. Isu sempat jadi masalah kan? Sempat jadi masalah. Akhirnya ini menjadi perhatian negara, perhatian pemerintah untuk memberikan kuota gratis. Kemudian, sampai detik ini ada? Sampai detik ini, kemudian dana BOS direvisi dan dibolehkan untuk menggunakan pembelian kuota untuk baik anak untuk murid. Guru maupun untuk murid. Oh gitu. Nah. Ini tidak pandang bulu. Anak murid yang mampu dan tidak mampu tetap dapat. Iya. Dibantu. Jadi semuanya boleh bantu. Nah, tentu memohon pengertian kepada yang tidak memiliki masalah terhadap ekonomi. Ya. Bagi yang terdampak di era Covid ini kan banyak yang terdampak nih. Hampir semua. Hampir semua. Makanya saya ingat bahwa penduduk Kepri ini yang bersekolah menurut urusan provinsi itu kita ada 84.000. 84.000. Nah, 84.000 siswa atau 84.000 siswa? Jadi 84.000 siswa. Nah, kalau kita tambah, tadi kan ada selentingan pertanyaan, macam mana madrasah? Madrasah ya, itu kan dibawa Kemenak ya? Madrasah ini garis lurus dari Kemenak. Tapi ketika bicara COVID, kita kan tidak melihat urusan. Karena ini persoalan pemerintah yang harus peduli dengan masyarakatnya. Sehingga ketika itu, madrasah pun kita bantu. Oh, madrasah tetap madrasah kita bantu. Termasuk mungkin pernah dengar ada pembebasan SPP, meringankan SPP 3 bulan. Karena barang ini sempat jadi masalah kan. Ini sekolah tidak, tapi kenapa bayar SPP full itu kan. Kemudian yang balik ke kuota tadi, yang kuota itu dari 84.000 urusan provinsi karena ada tambahan permintaan dari sekolah lain yang dalam hal ini madrasah tadi. Maka berdasarkan rekapan yang saya ingat waktu itu dibantu oleh 2 provider. Kita hampir 120-an ribu. 120-an ribu siswa. 120-an ribu orang yang bisa mendapatkan kartu yang berisikan kuota gratis. Oh, ini kerjasama dengan provider ya? Ya, tapi memang negara yang membayar. Negara yang membayar. Provider menyiapkan fasilitasnya. Menyiapkan fasilitas, jaringan dan lain-lain. Ya, kita dinas pendidikan atau pemerintah menyiapkan data. Jadi menyiapkan orang yang akan menerima. Dan tentu kelayakan menerima. Jangan sampai anak-anak yang berada pada posisi luring diberikan kuota, tak guna juga kan? Tidak manfaat ya? Tidak manfaat. Apa indikator selain tidak punya jaringan,
dan tentu tidak atau blank spot. Untuk dia dibisakan untuk luring itu apa indikatornya deh? Selain jaringan dan juga blank spot tadi. Jadi luring itu memang dituntut, yang pertama adalah bagaimana sekolah mampu berinovasi di situasi pandemik ini untuk menerapkan sistem belajar di rumah kembali model pemberian PR itu. Oh ya, dengan model itu ya. Ya, dengan model itu. Tetapi akan lebih baik. Tapi ini sudah jalan, sudah jalan. Karena kita sudah 9 bulan ini. Sudah terbiasa seperti persoalan demi persoalan sudah kita lalui. Jadi kondisi new normal itu berjalan. Betul-betul berjalan ya? Berjalan. Jadi normal itu berjalan, akhirnya guru yang mendatangi anak-anak. Nah, hikmah yang dapat diambil mungkin selama ini guru tidak tahu di mana rumah anak, tidak tahu siapa keluarga silaturahmi anak. Jadi panjang. Silaturahmi jadi terjalin itu ya. Nah, ini baik. Nah, inilah yang kita alami ketika menghadapi persoalan luring. Sedangkan daring juga ada masalah. Itu punya jaringan. Tak punya gawai. Tak punya media. Kemudian punya media, tak punya isi. Ya isi tadi kuota. Ada kuota, nak beli tak ada duit. Betul. Jadi semua itu kalau dijadikan masalah, dia adalah masalah. Masalah ya. Oleh sebab itu saya katakan selagi dia ada masalah, kita carikanlah solusi. Kita cari solusi. Betul. Paling tidak memperkecil masalah. Kalau untuk hilang, kalau mencari siapa yang salah tak akan selesai kan? Oh banyak. Iya, itu banyak dan mudah mencari yang salah. Iya, tapi tak akan masalah itu jadi selesai gitu ya, kan? Sama dengan istilah membenarkan kata mudah. Iya, tapi menyampaikan yang benar atau berkata benar itu kan itu susah ya. Ya, kira-kira nih kalau kita bicara negative thinking sedikit, berapa kita mengalami kemunduran dalam dunia pendidikan selama COVID-19 ini? Harusnya kan kita maju nih, tapi bukan terhenti secara total lah, terhambat. Berapa persen kemunduran kita di tahun ini? Iya. Mungkin saya perlu katakan ini bukan sesuatu yang negatif thinking. Oh bukan ya? Itu negatif thinking terpulang kepada setiap individu. Jadi setiap individu. Karena apa? Karena konsep ketika kita mengalami pandemi COVID-19 ini, pesan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan katanya, belajarlah dari COVID-19. Apa maksudnya tuh? Jadi kita banyak belajar. Nah, terbukti hasilnya banyak yang positif. Dalam konteks karakter ya. Iya, betul. Dalam konteks karakter. Di mana semulanya guru gaptek. Oh iya, banyak ya. Banyak guru yang gaptek. Tanggung jawabnya Anda. Nah, hari ini banyak guru yang sudah tidak gaptek lagi, sudah canggih. Mau tak mau belajar gurunya. Tidak mau, jadi dituntut ya oleh keadaan. Nah, oleh sebab itu, maka kan pesan-pesan awal guru maupun peserta didik, pendidik maupun peserta didik, guru maupun murid, ini sama-sama agen perubahan. Iya. Jadi apapun yang terjadi harus membawa dan menerima iklim perubahan. Nah, agent of change ya. Change of agent. Oh, change of agent. Jadi change of agent ini dia mampu untuk menjadi agen membawa perubahan. Nah, kebetulan datang ini pandemi COVID-19. Ya dia harus adaptif, bukan adaptif itu untuk terpapar kemudian menjadi positif dan menyerah begitu saja. Tapi kena kondisi kembali kepada status. Kalau statusnya guru, bagaimana menjadi seorang guru, memberikan ilmu, pengetahuan dan keterampilan semua yang ditransformasikan dalam situasi yang memang pandemik. Nah, timbul satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan. Pertanyaan ini bahkan pernah dilontarkan ke Kementerian Pendidikan. Apa itu dia? Kira-kira pendidikan dengan kurikulum yang tersedia, apakah sudah siap menghadapi wabah pandemi COVID ini? Ya, saya ditanya seperti itu, saya jawab siap. Apapun itu ya? Apapun kondisi. Kenapa? Nah, karena yang pertama, kurikulum itu bersifat luas dan fleksibel. Luas dan fleksibel. Kurikulum itu apalagi dengan Undang-Undang 23, kurikulum itu diserahkan ke daerah. Mungkin kita pernah dengar nama kurikulum satuan pendidikan yang disusun oleh orang-orang yang ada di sekolah. Sesuai dengan itu diserahkan ke daerah berarti. Diserahkan ke daerah disesuaikan dengan kearifan lokal untuk tidak meninggalkan referensi secara nasional. Jadi kurikulum secara nasional ini tetap ada panduannya sebagai referensi. Jadi sebagai acuan kita.
Kemudian kita dibolehkan untuk menyusun kurikulum bermuatan lokal yang disebut dengan KTSP itu. Jadi kurikulum 2013 hari ini isinya tuh ada KBK, ada KTSP. KBK itu? Kurikulum berbasis kompetensi. Oh, kurikulum berbasis kompetensi. Oke, maklum lah ini. Udah 12 tahun meninggalkan dunia pendidikan. Iya. Dan saya belum pernah meninggalkan dunia pendidikan. Iya. Tapi saya belum juga ya, karena saya belum selesai S1. Berarti belum. Jadi makanya filosofi orang pendidikan itu kan ada long life education. Oke. Belajar sepanjang hayat. Sepanjang hidup tetap belajar. Jadi guru tugas utamanya juga bukan mengajar tapi belajar. Dia terus belajar. Kalau dia tak belajar, dia jadi guru yang biasa-biasa. Iya. Berarti banyak hikmah ya untuk kita semua ya. Nah, oleh sebab itu hal ini terpulang kepada masing-masing untuk membuat persepsi. Oke. Jadi kalau persepsinya ini dikatakan negatif, dia jadi negatif. Oke. Bagaimana contoh? Orang tua sudah bosan membimbing anak di rumah. Udah bosan nih. Udah sengsara ya bahasa kasarnya. Udah bosan membimbing anak di rumah. Tapi ada orang tua yang lain selama ini merasa sangat jauh dengan anak-anak. Jadi dekat. Karena kesibukan anak-anak habis selesai belajar formal di sekolah, dia les, kemudian privat lagi. Oke. Interaksi dengan orang tua mungkin sedikit. Orang tuanya kerja lagi kan? Ketika pandemi COVID, dia harus membimbing, mengajar. Terasa mungkin selama ini ada pengakuan. Apa pengakuan tua salah satu? Sulit mendidik anak. Itu yang saya suka. Begitu beratnya tugas guru. Iya. Kan? Jadi itu salah satu hal yang saya senangi di COVID-19 untuk anak-anak yang sekolah di rumah nih. Ya. Saya merasakan bahwa orang tua baru tahu. Karena selama ini kan kalau anaknya dicubit, marah. Lapor polisi. Ya. Sekarang orang tuanya macam nak cubit aja. Jangan-jangan lebih dari itu. Jangan. Ya. Baru jadi saya suka satu hal yang sangat kita nampak tuh sekarang orang tua mengeluh. Ayolah cepat buka tatap muka. Kami tak tahan lagi ajar anak kami. Macam mana yang ngajar satu orang, yang diajar 10 orang. Kalau di sosial media tuh ada saya pernah buka. Katanya, ini apa sekolah nih? Daring. Aku sudah boring lah katanya. Wah, itu orang tua dia bilang. Rasa lah tuh. Ya, makanya kalau ini kita tangkap menjadi sesuatu yang negatif dia jadi negatif ya. Maka hari ini kita berusaha untuk memperkecil, mengeliminir persoalan-persoalan negatif agar kita tidak positif dalam corona. Iya. Kalau kita secara karakter kita banyak negatif kan nanti imun tubuh menurun, kita lemah, malah jadi positif ya. Positif corona yang masuk. Tapi kalau positif karakter is good kan gitu. Iya, bagus betul. ya. Jadi positif juga kita dalam pandemi COVID-19 nih ya. Karena memang penting. Iya. Yang paling banyak diperlukan di era corona 19 ini pendidikan karakter. Oke. Jadi kalau pendidikan karakter itu sudah kuat dalam situasi apapun maka fleksibel dan luwes kurikulum tadi itu bisa dihadapi. Berarti secara tidak langsung ini mungkin jalan Allah juga menguji kurikulum itu tadi ya. Kurikulum. Jadi kalau mengukur tingkat keberhasilan umpamanya belajar dari COVID. Tentu awal dari corona itu bisa menjadi kurikulum pengajaran tentang corona. Apa corona, seperti apa bentuk corona, dari mana asal-usul corona. Ini bisa jadi materi. Betul. Inilah tahap-tahap awal. Anggaplah semester pertama di era corona. Iya. Semester pertama, inilah yang dibahas oleh orang tua di rumah beserta anaknya. Begitu juga guru ketika melakukan virtual yang dijelaskan corona. Tentang itu ya? Iya, kemudian bagaimana mengatasi corona. Oke, udah selesai. Satu mata pelajaran tentang corona. Evaluasi, jangan tanya yang lain, tanyakan tentang corona. Dan mau tak mau bukan guru biologi juga belajar tentang virus. Jadi persoalan fleksibel jangan diartikan secara kaku. Fleksibel itu kan tidak kaku. Iya, dia tidak kaku, tapi tetap pada koridor. Tetap ada pegangan sesuai dengan ketentuan. Kalau di dunia pendidikan banyak kode etik, sesuai dengan etika. Kan ada etikanya. Makanya etikanya kalau kita katakan bagaimana mengukur? Ya mengukur, memang guru kasih anak mata pelajaran ada berapa kompetensi. Kalau misalnya kita ambil contoh, kompetensi yang diajarkan 10 selama 1 semester, nanti pada waktu mengevaluasi, jangan ditanya 12. Sedangkan diajarkan 10, ditanya 10 belum tentu sampai ke 10. Bisa jadi 5, 6, 7. Maka jangan ditanya yang lain gitu. Tapi itu terjadi ya? Ya.
1-2 lah ya. Ada. Ini pesan Pak Kepala Dinas surat ini. Ini kan namanya fenomena di dunia pendidikan. Oke. Biasa. Mungkin faktor umur, lupa juga. Ingat-ingat belajar ngajar sampai 12. Rupanya diajar cuma 10, ditanya 12. Kalau kita pakai bahasa ada 4 jenis guru, ada 4 jenis murid di dalam kehidupan ini atau kehidupan pendidikan. Kan misalnya kita berpedoman kepada Corona 19. Ada guru yang memang tanggap. Dia tanggap. Tanggap itu boleh kita katakan guru cerdas, guru pintar. Dia tanggap. Kemudian dia mau melakukan. Ya, dia mampu dan mau. Tapi ada guru mampu dan mau ya. Mampu dan mau. Kalau kita pakai teori interaksi simbolik, dia positif. Oke, positif. Kuat dia jadinya ya. Kuat dia kan. Ada guru dia mampu tapi tak mau. Positif negatif. Oh, berimbang masih. Ya. Kemudian yang ketiga, ada guru tak mau, tak mampu. Tak mampu. Tapi mau. Oh, Oke. Masih berimbang juga. Negatif, positif. Oke. Yang keempat ini yang hati-hati. Sudahlah tak ada kemampuan. Tak ada kemauan. Dan itu ada? Ada. Jujur Pak Kadis. Ada. Akan tetapi inilah yang kita dorong terus untuk mengupgrade diri, mengupgrade kompetensi pribadinya. Karena memang guru ini sudah dititipkan 4 kompetensi. Kompetensi yang pertama kompetensi pribadi loh. Pribadi dulu ya. Pribadi dulu. Harus kuat. Apapun itu tetap harus kuat. Ya, karena ingin mengajarkan orang, tentu dia sudah kuat dengan materinya. Betul. Kemudian yang kedua kompetensi sosial. Ada nilai-nilai rasa, guru yang berempati, bagaimana mengetahui posisi anak secara psikologi. Yang ketiga guru yang memiliki kompetensi pedagogik. Pedagogik inilah ilmu mengajar. Bagaimana cara teaching ya? Bagaimana cara mengajar. Kemudian dia tahu dengan persoalan anak. Termasuk emosional dari situ. Termasuk emosional. Jadi ada guru dia bangga ketika anaknya dapat nilai 2. Diuji, anaknya dapat nilai 2. Ada guru yang bangga. Oh iya gitu. 2 ini maksudnya rendah atau tinggi? Rendah. Oh rendah. Kita buat rentang 1 sampai 10. Oh rentang 1. Dia dapat 2. Dia bangga. Bangga guru. Padahal kalau ditanyakan siapa yang gagal? Ya guru. Gurunya. Iya. Bukan anak. Jangan katakan anak bodoh. Karena saya pernah mendengar satu fatwa, jika anak murid bodoh, maka yang salah adalah gurunya. Iya betul. Nah itu sudah pasti. Karena sama dengan kita orang tua kepada anak kita. Iya, gagalnya anak kita karena gagal kita. Oke. Sambil minum ya deh. Kita bincang-bincang ini sebentar-sebentar udah setengah jam rupanya. Kalau 4 tahun tuh macam apa katanya kalau cucu atap tuh tak kemana. Cucu atap tak kemana itu dia. Oke.